Silakan Pastor Mora. Ya, selamat pagi buat saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, satu iman dalam Kristus Yesus. Hari ini saya mau tanya dulu ya. Di doa pagi ini, baiklah saudaraku. Saya mau tanya dulu pertama-tama di doa pagi ini, di doa fajar ini, kita berdoa apakah di sini adakah iman di sini? Karena sangat penting sekali dasar ini untuk kita pahami supaya kita berdoa betul-betul punya keyakinan yang mantap, supaya kita berdoa dengan semangat dan kita percaya apa yang Tuhan akan kerjakan buat umatnya yang berdoa hari ini. Mari kita baca dari Lukas 18 ayat 8, boleh dibuka di Alkitab saudara, Lukas 8 ayat 8. Firman Tuhan tuh berkata demikian ya di Lukas 8 ayat 8. Aku berkata, Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaannya lagi, adakah ia mendapatkan iman di revival? Itu pertanyaannya ya. Dari firman tadi tuh kita bisa melihat Tuhan lagi mencari orang yang lagi berdoa di sini itu beriman enggak? Dia lagi mencari iman di jemaat yang sedang lagi berdoa pagi hari ini. Kemarin Pak Susilo bagikan firman Tuhannya adalah di 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu firman, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, sekarang kita mau bahas tentang iman. Adakah iman di sini, di tempat kita berdoa sekarang? Kalau kita baca ya latar belakangnya di Kejadian 22 ayat 9, boleh saudara buka Kejadian 22 ayat 9 tentang Abraham mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, kepada Allah Israel. Dia berkata demikian, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudaraku, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat bagaimana Abraham mempersembahkan putranya Ishak kepada Allah. Abraham sedang mengekspresikan imannya. Dan juga Ishak sedang mengekspresikan imannya. Kedua orang ini sedang melakukan tindakan yang luar biasa. Melakukan tindakan yang butuh pengenalan akan Allah yang baik, karena korbannya tidak main-main. Nyawa gitu ya. Sekarang kita tanya sama diri kita, beranikah saya, saudara-saudara yang berdoa hari ini, pagi ini, melakukan seperti yang Abraham lakukan sebagai orang yang mengorbankan anaknya yang berharga itu? Gak mudah tentunya ya. Juga kita lihat di sini Ishak yang rela menjadi korbannya. Yang satu mengorbankan anaknya, yang satu Ishak rela lagi menjadi korbannya. Latar belakangnya adalah Ishak itu pada waktu dikorbankan itu umurnya katanya 17 tahun. Dan Abraham itu jadi umurnya 117 tahun. Ishak itu secara fisik
pasti dia seorang anak muda, punya kekuatan yang lebih kuat dari bapaknya, sehingga dia bisa saja memberontak, melepaskan dirinya dari bapaknya yang sudah tua. Jadi fisiknya Abraham tidak sekuat Ishak. Tetapi yang hebatnya, Ishak tidak melakukan pemberontakan kepada ayahnya atau meronta-ronta untuk pergi lari dari apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ishak tidak kita lihat di sini, Ishak tidak berteriak minta tolong ataupun berargu sama bapaknya menolak apa yang dilakukan oleh bapaknya. Jadi di sini kita lihat Ishak mengizinkan ayahnya mengorbankan anaknya untuk Allah. Diikat, ditaruh di atas mezbah, dan Ishak tahu bahwa ia adalah korban ayahnya kepada Allah. Ishak mempunyai kepercayaan penuh kepada Allah, kepada Tuhan Allahnya dan kepada ayahnya. Inilah yang saya katakan tadi, ini tindakan yang berani sekali gitu ya, yang dilakukan oleh bapaknya Abraham dan Ishak sebagai anaknya, sebagai korbannya. Dan ini boleh kita lihat, berani nggak kita seperti itu? Nggak mudah tentu menjawabnya ya. Korban yang dilakukan oleh Abraham itu sebenarnya adalah gambaran sempurna daripada Allah Bapa. Bagaimana Allah Bapa mengorbankan putranya Yesus Kristus bagi kita. Allah menunjukkan tindakan kasih yang menakjubkan, saudaraku. Dan itu juga diperlihatkan oleh Tuhan Yesus yang rela menjadi korban penebus dosa kita. Yesus bertindak seperti Ishak yang tidak memberontak kepada bapaknya. Sebenarnya Yesus bisa saja memerintahkan sepasukan malaikat untuk membebaskan dia. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Yesus menundukkan dirinya sendiri kepada bapaknya sama seperti Ishak. Bahkan Tuhan Yesus sampai mati. Pelajaran yang kita ambil adalah kasih dan pengorbanan itu memiliki tujuan besar yang dilakukan oleh Bapa dan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita dan mengungkapkan kasih Allah Bapa yang besar bagi kita. Pelajarannya bagi kita hari ini adalah sebelum kita berdoa, hari ini kita boleh memandang kepada Yesus yang rela mati dan penuh kasih yang memberikan dirinya bagi kita, dan kita sekarang kita memberikan diri kita kepada Yesus dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk doa pagi ini. Kalau kita punya kesungguhan yang luar biasa seperti yang Yesus lakukan, dan kita memandang Yesus, pelajarannya adalah setelah kita memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus dalam segala yang kita lakukan, termasuk doa pagi hari ini, itu seperti Yesus memandang ke bumi dan Yesus menemukan iman kita yang berdoa sekarang ini. Mari saudaraku, kita akan berdoa, kita berikan hati kita, apa yang kita lakukan kepada Bapa, kepada Yesus Kristus, sehingga Tuhan boleh melihat apa yang kita doakan dengan rasa percaya yang tinggi kepada Bapa, bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa kita pagi hari ini, karena Dia melihat ada iman di doa pagi hari ini. Dia melihat bahwa kita percaya apa yang kita doakan, bahwa Allah akan bekerja bagi kita di doa pagi hari ini. Mari kita berdoa, saudara.